Selamat pagi teman-teman remaja semuanya. Apa kabar nih di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke teman-teman Singer. Apa kabar guys? Baik dong. Puji Tuhan. Teman-teman, jadi hari ini kebaktiannya itu tentang hope for tomorrow. Apa sih hope for tomorrow itu? Jadi di sini kita mau diajarin kalau kita itu harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena dengan kita menaruh harapan kepada Tuhan, mau hidup kita tuh sulit, susah, tapi Tuhan pasti beri kita kekuatan. Tapi dalam berpengharapan itu gak instan loh teman-teman. Ada proses yang butuh kita jalani, yaitu dengan terus berdoa dan berpegang kepada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, aku mau sedikit cerita nih. Jadi aku tuh kan baru habis skripsian. Seperti yang kita tahu, skripsian gak mudah lah ya. Kayak sulit banget, malah aku kayak tiap kerjain tuh bisa nangis gitu. Tapi Tuhan Yesus selalu beri aku kekuatan. Dan aku jadi bisa terus berharap kepadanya kalau skripsi itu bisa beres loh. Dan puji Tuhan, skripsinya sudah beres dengan baik. Nah sekarang mau nanya ke Sherin nih. Sherin, nah, gimana sih pendapat kamu tentang berpengharapan dalam Tuhan? Nah, iya teman-teman, ketika kita berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti kita bakal lepas dari masalah gitu aja. Tapi di tengah segala hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalaninya. Jadi yuk kita terus berpengharapan dengan Tuhan. Oke, makasih Share. Oke teman-teman, untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Suci, Suci, Suci. Kau
setiap kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta ampunannya. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang pemurah, seperti dalam kitab Yesaya 1 ayat 18 berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, kini saatnya bagi kita semua untuk berdoa, mengakui dan meminta ampunannya kepada Tuhan. Akan aku tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami hari ini datang kepadamu ingin meminta ampunan dari Tuhan Yesus atas segala kesalahan yang telah kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, tolong ampuni kami juga karena kami masih sering ragu dalam melangkah untuk ke depan dan dalam berpengharapan kepadamu. Tuhan, tolong ajari kami agar kami selalu terus bisa berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam namamu kami telah berdoa, amin. Teman-teman, bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dengan menyesal dan sungguh-sungguh mengakui dosa, serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, dengan bangkit berdiri, inilah berita anugerah bagi kita semua yang diambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan, syukur kepada Allah. Salam damai buat teman-teman yang di rumah semuanya. Salam damai. Oke, teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan
Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan, tetapi kita juga akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita mengenal lebih dalam tentang firman. Izinkan saya akan membaca dari penekanan firman kita dan kemudian nanti saya akan berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan. Kita akan membacanya dari Habakuk pasal 1 sampai 3 dan kali ini kita akan menekankan dari Habakuk 3 ayat 17 hingga 18. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya. Sebelum mendengar firman Tuhan, saya ajak kita semua, kita berdoa, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi jangan biarkan telinga kami saja yang bekerja. Tetapi izinkan Roh Kudus yang bekerja atas setiap diri kami dan mengerti firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, teman-teman remaja ya, dan juga pemuda yang curi-curi remaja ya. Karena kenapa? Karena saya termasuk orang yang sudah pemuda, lewat ya dari usia pemuda, saya sering curi-curi usia kebaktian remaja. Kenapa? Karena kebaktian remaja buat saya lebih asik, lebih dinamis, lebih hidup. Karena firman Tuhan seharusnya berbicara tentang kehidupan kita. Ya, nah itulah sebabnya hari ini temanya luar biasa. Habakuk itu adalah seorang yang di kitab Habakuk itu nulisnya tentang ratapan. Meratap melulu ya. Kalau udah namanya meratap ya gitu deh pokoknya ya, kayak orang curhat, nggak beres-beres, kayak nulis status galau di Instastory terus-terusan, cuma dijadiin kitab ini ceritanya, jadiin kitab. Tapi ada yang menarik, bahwa kitab Habakuk meratap, tetapi di bagian akhirnya Habakuk bersyukur. Loh kok bisa? Orang udah meratap kok bisa bersyukur belakangnya? Nah inilah yang mau disampaikan dari firman Tuhan. Ketika dia meratap tidak punya harapan. Saya akan segera masuk dalam pembahasan hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang hope for tomorrow. Artinya harapan untuk hari esok, untuk masa depan. Yang parah adalah seringkali kita menemukan bahwa hari esok tidaklah seindah harapan saya. Ini adalah statistik yang saya peroleh dari Mbah Google, ya, dari hasil penelitian sebuah badan, dan dia bikin survei bahwa 17% orang akan bahasanya will self-harm, akan menyakiti dirinya sendiri selama hidupnya. Jadi kalau 17% saya bulatkan sedikit jadi 20%, maka perbandingannya adalah 20% dari 100% populasi manusia. Atau 2 dari 10 orang. Jadi kalau kamu kumpul di satu ruangan 10 orang, tuh berdua tuh nggak tahu tuh yang mana aja nih ya. 2 di antara mereka pasti akan menyakiti dirinya sendiri. Dan yang lebih parahnya di antara 2 itu 45%-nya atau sekitar setengahnya, karena manusia nggak mungkin dibagi jadi 45% ya. Dari 2 dipotong sekitar 50%, berarti 1 orangnya akan menyakiti diri mereka dengan cara cutting atau self-injury, menyakiti dirinya sendiri. Waduh kok itu gimana ceritanya ya? Itu sih cuma hayalan, mitos, enggak juga. Karena saya menemukan dalam bidang pelayanan saya dalam berbagai komunitas, berbagai macam latar belakang keluarga, baik keluarga ekonomi kuat, ekonomi lemah, saya menemukannya. Dan anehnya,
di antara pria atau wanita yang lebih banyak menyakiti dirinya, yang saya temukan adalah wanita. Kemudian saya coba cari dong di Google, ini hasilnya. Di Google menunjukkan data yang melakukan fenomena menyakiti diri sendiri, ya, fenomena menyakiti diri sendiri yang paling banyak terjadi adalah justru angkanya di wanita yang menyakiti diri sendiri. Ya. Artinya bukan wanita lebih lemah, tapi wanita lebih rentan dari kesakitan atau tekanan emosi. Jadi kalau orang kenanya di emosi, itu paling berat memang, ya. Karena statistik bilang pria dan wanita mengalami fenomena menyakiti diri sendiri. Wanita lebih rentan, bedanya di situ saja. Tetapi yang mengalami sakit siapa? Pria, wanita, dua-duanya mengalami. Dan usia yang paling banyak, paling tinggi secara grafik untuk wanita, dulunya anak usia 17 sampai 19, tapi di tahun 2013 langsung disusul oleh anak usia 13 sampai 16 tahun atau anak remaja. Kenapa kok bawa-bawa yang serem gini sih kok? Bukan serem. Ini adalah potret. Bagaimana anak muda, remaja dalam populasi yang 17% tadi mengatasi masalahnya. Bagaimana? Kok bisa sih mereka terjadi ya self harm begitu? Ada satu status di Instagram yang di capture dan saya ingin bagikan. Kenapa alasan-alasan orang-orang itu menyakiti dirinya sendiri? Yang pertama untuk merasakan sesuatu. Lalu yang menarik buat saya adalah untuk mengalihkan rasa sakit emosi mereka ke rasa sakit fisik. Jadi mereka tuh saking sakitnya ya, emosinya nggak bisa lepas. Mereka gini loh, kalau mereka sakit misalnya karena panas terik matahari, kulitnya jadi panas gitu ya, mereka tinggal pindah ke tempat yang teduh, panas teriknya hilang. Tapi kalau sakit emosi, sekali udah sakit, dikecewakan orang, kamu mau lari ke kamar mandi, ke kamar tidur, ke dapur, itu sakitnya terus nempel. Jadi tidak aneh kalau salah satu alasannya adalah untuk pergi dari kesakitan emosi. Maka mereka melakukan menyakiti dirinya sendiri. Nah ini banyak sekali alasannya. Bisa dilihat. Yang saya mau fokuskan adalah sebuah kenyataan bahwa ternyata hal ini tidak hanya dialami oleh kita. Mungkin di antara kita ada yang bergumul dengan sakit emosi. Sampai melakukan self-harm. Habakuk memiliki perasaan yang sama. Tapi dia bisa survive. Then we going to learn from Habakuk. How he can deal with his problem. Bagaimana caranya dia bisa mengatasinya. Permasalahan utama kenapa orang menyakiti dirinya adalah karena dia merasa tinggalkan. Dan kita mau belajar dari Habakuk. Dia merasa ditinggalkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Bayangkan sang pelindung, sang pemberi kehidupan meninggalkan Habakuk. Itu yang dirasakan Habakuk. Jadi dia meratap di pasal 1 tuh ya. Aduh Tuhan kenapa begini, kenapa engkau meninggalkan, kenapa bangsa Kasdim itu dibolehin nyerang sampai menang. Dan kita ditindas dan seterusnya, dia meratap terus. Itu merasa ditinggalkan. Dan itu perasaan yang sangat menyiksa. Tapi Habakuk bisa pulih. Kenapa? Karena rupanya Bapa di surga, Allah memberikan sebuah jawaban. Kenapa? Kenapa kok ya saya ninggalin? Sepertinya ninggalin, padahal gak pernah ninggalin. Kita tahu Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang ada adalah umatnya meninggalkan Allah. Jadi ketika itu terjadi, itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh umat. Ya, keras kepala, dikasih tahu bertobat, kagak mau bertobat. Ya, jangan melakukan dosa, terus melakukan dosa karena enak katanya. Nah, Habakuk diberikan hikmat untuk bisa mengerti apa maksud Tuhan, dan itulah jawaban Tuhan di bagian Habakuk 3
ayat 17 sampai 18 yang tadi sempat saya bacakan di awal. Dan sekali lagi saya akan bacakan untuk kita semua. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Ini ratapannya Habakuk. Lalu sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini sekali lagi adalah gambaran yang dialami Habakuk dan mewakili apa yang kita alami hari ini. Jadi ada yang di sekolahnya dibully. Berteman sama si A dibully. Saya nggak mau dibully lagi, saya pindah berteman dengan B. Yang B bully lagi, keluar lagi baru. Cari lagi temen C, dibully lagi. Ini bukan mitos. Kamu tahu, ada yang sudah mengalami dan masih mengalaminya. Dan ini semua sudah pernah dialami oleh Habakuk. Dan akhirnya Habakuk di ayat 18 mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bayangin udah dibully, gagal panen, ulangan jelek, dimarahin kiri, dimarahin kanan, guru marahin, orang tua marahin, ya. Udah nilai jelek tuh orang tua marahin, guru marahin, udah gitu di rumah dogi kita juga marahin kita, ya. Karena nilainya jelek. Bayangin betapa stresnya hidup ini. Nah, kalau udah kayak gitu, disinilah ayat 18 memberi kita kekuatan. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kalau mau diselesaikan khotbahnya selesai. Karena ini jawabannya, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini keren banget ya. Baca firman ini rasanya langsung muncul kekuatan. Karena di ayat 19 sebenarnya tulis lagi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Banyak anak yang dibully di SMP, SD, SMA. Tetapi begitu dia kuliah, dia bisa bangkit karena dia menemukan cara yang tepat. Gimana caranya? Mari kita lihat bagaimana Habakuk mengatasi ratapan dia dengan kehidupan kita zaman sekarang. Kita akan pelajari. Yang pertama, kita harus tahu sebelum kita mengetahui cara-caranya adalah kalau kita tidak mau bangkit, maka itu yang dibilang dengan tidak punya harapan atau putus harapan. Kalau orang sudah putus harapan, ini yang dibilang kesendirian mulai masuk dalam hidupnya. Ya. Jadi dia mulai pushing people away. Ada istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya orang udah gak mau diganggu, dia sendiri. Dia pushing people away. Orang mau ngedeket mamahnya. Nah, mau minum minuman coklat ini kesukaan kamu. Enggak. Kenapa emosinya lagi gak bisa tenang. Jadi minum minuman coklat juga gak enak. Rasanya kayak minuman jamu yang pahit banget. Kenapa? Karena emosi. Belum beres. Kesendirian. Lalu kemudian kalau udah sendiri ngapain? Enggak ngapa-ngapain, itu yang jadi masalah. Maka inilah yang terjadi overthinking. Mikir terus, orang gak ngapa-ngapain, aduh si itu gak nelfon saya, gak nyariin saya, berarti dia udah musuhin saya. Oh kayaknya dia musuhin saya karena dia punya temen sama si itu. Oh dia pasti ngomongin saya tentang rambut saya, tentang warna kulit saya, tentang body saya. You just feel very insecure, overthinking, padahal gak ada yang terjadi. Dan kalau overthinking itu terus menguasai pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita capek, lelah untuk berharap, lelah untuk hidup. Kalau udah lelah untuk hidup, sakit emosinya. Orang yang sakit emosinya cenderung ingin lari. Lari kemana? Ke rasa yang lebih sakit lagi. Self-harm. Dan tidak jarang, banyak sekali situs-situs untuk membantu orang-orang yang punya keinginan mengakhiri hidupnya. Karena self-harm atau loneliness, kesendirian seringkali menghasilkan putus asa. Itu yang paling jahat dari keberadaan seseorang yang tidak punya harapan. Disinilah Habakuk menjadi berkat. Karena kita harus stop. Kita harus menghentikan pikiran-pikiran ini. Saya sempat tulis ada hikikomori. Karena di Jepang ada istilah
untuk orang-orang yang menarik diri dan mulai ansos, ya, antisosial. Di kamar melulu, ya, nggak mau keluar. Sama keluarganya juga nggak mau keluar, cuma ke toilet doang keluarnya. Dan inilah yang harus kita stop, kita harus hentikan, jangan mau tetap masuk dalam kondisi tidak berpengharapan. Nah, kalau udah stop, terus ngapain? Mulailah kita meraih mimpi. Itu tuh di ujung jalan tuh ada sesuatu hal yang saya mau ambil. Namanya adalah hope. Nah, gitu ceritanya, ya. Harapan. Cuma saya belum punya nih, masih di ujung jalan. Gimana caranya nyampe ujung jalan? Gampang, cuma tinggal 3 langkah sederhana. Yang pertama, ya, kita belajar dari Habakuk. Yang pertama, first step-nya adalah kita temukan Tuhan di dalam komunitas. Kalau kamu punya kesakitan emosi, kamu sedang terpuruk, kamu sedang dihina, seperti tidak lagi punya pengharapan, jangan menarik diri. Bergabunglah dalam komunitasmu. Dalam anak remaja punya komunitas, bergabung di situ. Jangan keasikan, jangan menarik diri terus-menerus. Tapi kamu harus temukan Tuhan melalui komunitasmu. Saya punya cerita sedikit, waktu dulu saya bergumul dengan lulus S1. Waktu itu kuliah di ITB, teknik mesin. Jadi masuk tahun ke-4, ya harusnya lulus. Tahun ke-5, belum lulus juga. Mulai nih, saya menarik diri dari gereja. Tahun ke-6, tahun ke-7 masih belum lulus juga, stresnya ampun. Tapi di saat itu justru terbalik. Saya semakin aktif, masuk dalam komunitas pelayanan, salah satunya adalah komunitas keluarga. Saya katakan keluarga, ini garis bawah, underline bold. Keluarga di Komisi Tunarungu. Dan di sanalah saya menemukan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, lewat sahabat-sahabat saudara di Komisi Tunarungu, saya tahu bahwa saya juga didatangi Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Karena saya istimewa di mata Tuhan. Di saat itulah saya temukan Tuhan. Dari mana? Ketika saya ikut komunitas. Jadi komunitas tidaklah membuat kamu selamat. Tetapi komunitas membantu kamu tetap punya pegangan. Bahkan ketika matamu tidak bisa melihat, telingamu tidak bisa mendengar. Tapi komunitas memberimu pegangan dalam kegelapan. Jadi kamu gak akan lepas. Kamu gak akan kemana-mana. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sebuah quote bahwa hope adalah sebuah singkatan. Hold on, pain ends. Hope, H-O-P-E, hold on, pain ends. Pegangan aja, nanti sakitnya akan berakhir. Jadi berpeganganlah, Tuhan kasih kita komunitas. Kenapa? Karena kalau begitu hope kita hilang dan kita langsung mau cari Tuhan, itu adalah big leap atau giant leap. Kita butuh langkah pertama dulu. Dari apa yang bisa kita lihat, apa yang kita rasakan, komunitas. Yang kedua, ini udah 2 langkah nih, ya. Nanti tinggal yang ketiga selesai udah, ya. Yang kedua kita belajar dari Habakuk, yaitu adalah mensyukuri keajaiban Tuhan. Jadi kalau kita udah masuk di dalam komunitas, kita lihat, Tuhan tuh hadir ya buat si itu, padahal si itu teh hidupnya lebih hancur dari gue. Padahal si itu teh nggak lebih pinter, padahal si itu teh nggak lebih sukses dari gue. Tapi kok Tuhan bisa hadir dan hidup dia bahagia. Oh, tahap 2, syukuri keajaiban Tuhan. Oh, berarti Tuhan memberikan lebih untuk saya. Mulailah saya melihat dalam keterpurukan saya. Walaupun nilai saya jelek, misalnya saya nggak naik kelas, misalnya. Saya gagal. Tapi Tuhan kasih saya teman si itu, teman si ini. Teman-teman yang menyelamatkan kita seringkali adalah teman-teman yang gokil. Yang kalau makan aja 5 piring. Yang kalau datang ke rumah kita, kulkas kita habis sama dia. Tapi seringkali Tuhan pakai teman-teman yang gokil kayak gitu. Menarik kita dari lubang keputusasaan. Kamu tahu? Apa yang saya mau coba katakan bahwa Tuhan pakai orang-orang di sekitar kamu dengan keajaiban yang dari Tuhan. Yang dibutuhkan hanyalah mau atau tidak kamu melihat keajaiban Tuhan.
syukuri. Dan itu yang dimaksud dengan sebuah quote, yaitu adalah let your hopes not your hurts. Ya, menarik sekali. Let your hopes not your hurts shape your future. Bentuk dari masa depanmu biarlah dibentuk dari harapan-harapan indahmu. Jangan dari kesakitan-kesakitanmu. Aduh, kalau udah ngomong gini ya, firman Tuhan tuh benar-benar ajaib. Kenapa? Karena di saat kita rendah, di saat kita tidak berharga di mata orang manusia lain, cuma Tuhan yang ada di sebelah kita. Mau nggak kita merasakannya? Ibarat AC. Ini saya kebetulan di ruang syuting ini, di ruang mimbar ini, ruang kebaktian ini, ada AC nyala. Ya. Seringkali kalau AC-nya mati nih, yang paling dekat sama saya mati. Ya, tapi udara masih tetap terasa agak dingin, itu karena AC yang di ujung sana mengirimkan temperatur dinginnya ke bagian depan sini. Poin saya apa? Kita nggak bisa lihat yang di jauh di sana, tapi kita tetap bisa merasakan dampaknya. Keberadaan Tuhan ketika kita jatuh dalam pencobaan, seolah-olah seperti Tuhan itu ninggalin kita jauh. Tapi udara sejuknya itu tetap ada. Nah, kita tuh bisa nggak melihat bahwa udara sejuk itu datang dari Tuhan. Disitulah hope kita dibentuk, tidak lagi dari rasa sakit. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Yang terakhir, ya, nggak banyak. Namanya juga firman Tuhan. Ya, kita harus bisa bawa. Kalau terlalu banyak, tangan kita penuh bawa-bawaannya banyak kan nggak bisa dibawa pulang. Bawanya cuma 3. Ya. Yang pertama tadi temukan Tuhan di dalam komunitasmu. Temuin dulu. Ya, temukan Tuhan lewat orang-orang sekitarmu. Yang kedua, syukuri. Oh, ada mama, ada papa masih mau bersama saya, masih mau ngobrol sama saya. Oh, ada teman-teman saya nih yang suka gokil-gokil nih, yang kalau bercanda lebih crispy dari saya, tapi dia tetap bahagia. Syukuri keberadaan mereka. Saya masih bisa makan, saya masih punya pakaian. Syukuri semuanya. Dan tahap yang ketiga adalah alami mujizat doa. Apa sih hebatnya doa? Doa bagi orang benar, bagi orang percaya adalah nafas hidupnya. Doa memiliki kuasa. Itulah kenapa kita menyembah Allah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu teh powerful, tahu nggak? Jadi kita berdoa ke orang yang tepat, ke Allah yang tepat, yang powerful, berkuasa untuk memberikan jawaban atas doa. Maka dari itu, kalau kamu sudah menemukan Tuhan, kamu sudah bisa mensyukuri Tuhan. Ketika kamu berdoa, kamu akan mengalami sebuah koneksi, ikatan yang kuat dengan Tuhan. Ketika hati kamu penuh dengan kekecewaan, rasa sakit, emosi, seringkali ketika kita mau berdoa, kita nggak bisa dapat ikatan yang kuat. Renggang, loose. Tapi begitu kita bisa bersyukur, klok, di saat itulah hidup kita menjadi bermakna. Bicara dengan Tuhan, temukan kembali cahaya kehidupanmu. Karena Desmond Tutu pernah menyampaikan sebuah kata-kata indah. Dan saya akan quote untuk kita semua di sini. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness. Pengharapan adalah tentang bagaimana kita bisa melihat bahwa ada cahaya instead of daripada kegelapan. Jadi izinkan hari ini kita semua belajar. Ketika statistik mengatakan 2 dari 10 orang cenderung menyakiti dirinya sendiri, izinkan agar kuasa Tuhan dalam orang-orang benar, yaitu kita anak-anak Allah, tidak berkuasa lagi. Ketika kuasa kegelapan tidak berkuasa atas diri kita, bahwa
ada statistik bilang 2 dari 10 orang itu nggak berlaku buat anak-anak Tuhan. Karena kita selalu memiliki harapan dan kita tahu caranya ketika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi dengan 3 langkah tadi. Temukan, syukuri, dan alami keajaiban doa. Berikanlah hati kita untuk kebesaran Tuhan. Berikanlah kaki, tangan, mata, dan segala perbuatan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan pakai kita membuat orang-orang yang sedang menyakiti dirinya berhenti dan kembali pada Tuhan. Nikmati keberadaan Tuhan di dalam hatimu. Yesus memberkati. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengingat pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja, kita mau berdoa syafaat. Izinkan saya pimpin doa syafaat dan kita akan berdoa tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hidup kami tidaklah mudah, banyak tantangannya. Apalagi masa pandemi seperti ini secara program studi kami dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan tuntutan yang berbeda juga, dan seringkali lebih banyak, lebih berat. Sehingga kami berdoa untuk kami semua yang masih bersekolah, baik di jenjang SD, SMP, SMA, maupun di kuliah, kami berdoa agar kami semua Tuhan sertai dengan kekuatan dan pengharapan. Supaya hati kami terus sukacita. Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang saat ini akan melanjutkan ataupun sedang melanjutkan proses studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang dari SMA menuju kuliah, atau bahkan dari SMP menuju SMA. Izinkan agar kami semua dapat menghadapi tantangan-tantangan studi dengan baik di dalam Tuhan. Jauhi dari hati kami perbuatan-perbuatan kecurangan, agar orang-orang dapat melihat anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Sama seperti Daniel yang hidup dalam kebenaran dan Tuhan tunjukkan kualitas serta prestasi yang luar biasa. Kami berdoa agar anak-anak remaja di tempat ini Tuhan berkati seperti Daniel. Berkati mereka juga dengan hidup yang benar. Bapa, kami berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan remaja di GKI Bonti ini, agar Tuhan sertai dan hantarkan orang-orang yang tepat untuk bisa melayani dan untuk bisa membagikan firman Tuhan melalui hidupnya. Berkati juga teman-teman majelis yang sudah berkomitmen mempersembahkan dirinya, mempersembahkan waktunya untuk pelayanan tempat ini. Biarlah semua yang mereka berikan Tuhan berkati. Kami berdoa dan kami juga bersyukur untuk kondisi bangsa Indonesia yang masih terkendali dalam penanganan COVID, tetapi kami berdoa agar semakin hari agar semakin terkendali lagi, mengingat banyaknya orang yang cenderung untuk mengabaikan prosedur kesehatan. Jadikan kami agen-agen anak Tuhan di tengah dunia menjadi teladan bagi orang-orang dunia. Kami bersyukur dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami, orang tua kami, saudara kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Bagi teman-teman semua, persembahan dapat juga diberikan melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Mari teman-teman kita bawa persembahan ini dalam doa persembahan. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami berkat yang tidak berkesudahan ya Bapa setiap harinya. Bapa, kami mau menyerahkan sedikit sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu. Biarkanlah
majelis jemaat dapat mengelola persembahan ini dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita diajarkan untuk mengubah ratapan menjadi ucapan syukur seperti Habakuk. Ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bergabung dalam komunitas dan jangan menarik diri dari komunitas. Yang kedua, syukuri keajaiban Tuhan. Dan yang ketiga, alami mukjizat doa dan percaya doa adalah nafas hidup orang percaya. Teman-teman, sebagai lagu penutup untuk kebaktian hari ini, mari kita angkat pujian Tak Ku Tau Kan Hari Esok. Tibalah saatnya kita ada di penghujung ibadah hari ini. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita kembali pada dunia di mana kita ditempatkan. Terimalah pengutusan dan berkat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Serta Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.
Halo teman-teman, aku Marisa. Dan aku Yonatan, mau ngasih pengumuman nih. Pengumuman untuk bulan ini, yang pertama, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut melayani. Semoga pelayanannya menjadi berkat ya. Dan untuk pengumuman yang kedua, kebersamaan online remaja tanggal 26 Juni. Selalu pantengin grup Bontins ya, dan jangan lupa untuk ikut juga teman-teman. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun pada bulan Mei dan Juni kemarin. 25 Mei, Giovanno Albert, 27 Mei, Kevin, 7 Juni, Hansen dan Joseph, 10 Juni, Rafael, 20 Juni, Angelita. Selamat ulang tahun ya! Dan mau ngucapin semangat dan selamat menjalankan ujian untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Dan untuk yang masih sekolah dan di perkuliahan, jangan lupa untuk tetap semangat menjalani tugas dan ujiannya ya. Sekian pengumuman dari kami. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.